welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang akhir-akhir ini tuh lagi banyak orang yang ngomongin lagi nih, yaitu terkait dengan Michael Jackson. Udah pasti gak sih semua dari kalian tuh tahu Michael Jackson siapa, King of Pop. Walaupun beliau sudah nggak ada lagi di dunia ini, tapi semua tuh udah tahu sosok dia karena itu udah kayak legend gitu loh. Tetapi semasa hidupnya tuh banyak banget konspirasi tentang Michael Jackson ini. Tapi nggak hanya semasa hidupnya aja, bahkan sampai beliau meninggal juga masih banyak konspirasi seperti yang kita tahu. Banyak yang menduga dan percaya kalau Michael Jackson itu sebenarnya masih hidup. So hari ini kita benar-benar akan kupas tuntas semuanya, dari semasa dia hidup, apa aja yang orang omongin, sampai semasa ia meninggal, apa aja yang orang omongin, dan sekarang itu benar-benar banyak banget yang percaya lagi kalau misalkan benar nih MJ itu masih hidup. Jadi itu beritanya mulai muncul karena muncul sebuah dokumenter mengenai Michael Jackson. Jadi orang-orang mulai ingat lagi tentang sosok Michael Jackson yang dulu sempat diomongin, terus sudah hilang, orang nggak ngomongin, tapi orang ngomongin lagi karena film dokumenter ini yang berjudul Living Neverland. Dan juga nggak hanya kayak dokumenter ini aja, juga ada kayak dokumenter, bukan dokumenter sih, dia lebih kayak ke wawancara yang namanya 60 Minutes Australia. Nah di situ mereka itu kayak mengungkapkan sesuatu tentang Michael Jackson, dan yang diwawancara itu adalah pelayan pribadi dari Michael Jackson dulu. Pertama bisa kalian lihat di sini, ini adalah film dokumenter yang berdurasi sebenarnya 4 jam yang berisi sebuah pengakuan dari dua orang pemuda bernama Wade Robson dan James Safechuck yang berumur sekitar 36 tahun dan 40 tahunan. Nah, tapi dia itu mengungkapkan sesuatu yang terjadi sama dia saat mereka itu masih kecil. Dimana mereka bilang kalau misalkan dari kecil itu mereka tuh sering banget mendapat perlakuan seksual dari Michael Jackson. Lebih tepatnya itu saat si Wade dan James itu berumur 7 dan 8 tahun saat mereka itu tinggal bersama Michael Jackson di Neverland Ranch. Jadi Neverland Ranch itu tuh benar-benar bagus banget ya, tempat tinggalnya Michael Jackson. Jadi seperti kayak gini. Nah, itu tempat tinggalnya Michael Jackson itu benar-benar kayak istana, kayak Disneyland, di mana ada wahana-wahana bermain, ada roller coaster, ada kereta api, dan banyak banget yang kayak kuda-kudaan yang muter-muter, bener-bener kayak Wonderland tapi ini Neverland. Dan itu adalah tempat tinggalnya dia. Ya gimana nggak itu menarik perhatian anak-anak kecil untuk berkunjung ke situ kan. Dan seperti yang diketahui lagi kalau Michael Jackson itu memang suka banget sama anak kecil, sampai orang-orang berpikir kalau dia itu sukanya tuh bukan suka dalam artian wajar, tapi suka secara seksual. Tapi itu semua masih konspirasi guys, kita coba bahas lagi ya tentang itu, karena untuk Michael Jackson yang melakukan pelecehan itu tuh masih konspirasi, ada yang bilang A, ada yang bilang B, dan nggak tahu kebenarannya itu di mana. Oke, kita lanjut lagi ke Robson dan James yang dia itu bilang kalau misalkan Michael Jackson memang melakukan pelecehan seksual terhadap mereka saat mereka kecil. Mereka tuh dulu belum mengerti apa-apa, mereka tuh kayak ya udah anak kecil ngerti apa sih, tapi saat mereka besar mereka tahu kan kehidupan kayak seksual tuh kayak gimana, pelecehan tuh kayak gimana. Mereka baru sadar, oh ini yang aku rasain saat kecil, berarti itu nggak benar, berarti aku dilakukan pelecehan oleh Michael Jackson. Sehingga karena hal itu mereka baru tahu kalau misalkan apa yang terjadi dulu sama mereka itu adalah sesuatu yang salah. Dan film dokumenter ini benar-benar bikin heboh banget karena ditayangkan juga di HBO, sebuah stasiun yang memang terkenal juga. Jadi orang-orang berpikir, oh ternyata benar ya Michael Jackson kayak gitu. Sebenarnya sih agak kasihan ya, soalnya beliau sudah meninggal tapi namanya tuh masih menjadi konspirasi banyak orang. Oke, dan yang mengejutkan lagi bukan hanya Robson dan James yang mengaku pernah mendapatkan pelecehan. Pada tahun 1993, seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun nih, yang bernama Jordan Chandler, dia juga menuduh Michael Jackson telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Dan dia bilang kalau misalkan dia itu dianiaya di Neverland saat dia itu menginap di rumahnya Michael Jackson. Dan hal ini semakin diperkuat dengan pengakuan dari salah satu pelayan pribadinya Michael Jackson. Jadi kayak pelayan pribadi kan dia tahu semua apa yang kita lakukan di rumah, dan pelayan pribadinya tuh benar-benar mengatakan apa yang terjadi itu benar. Nah sebelumnya pelayan pribadinya itu bernama Adrian McManus yang pernah mengabdi di rumahnya Michael Jackson dan menjadi kepercayaannya si Michael. Bahkan dia itu punya akses untuk membersihkan ruangan-ruangan rumahnya Michael Jackson yang nggak bisa diakses oleh sembarang orang. Jadi kadang-kadang di dalam rumah kan ada tempat-tempat private yang nggak bisa diakses. Nah di sini cuman Adrian doang yang bisa masuk. Terrible. Desperate bribes. $300. That was for covering for him. Death threats. If they could hire a hitman to take me out. Dan saat si Adrian ini ditanyakan soal si Jordan Chandler yang bilang kalau misalkan Michael Jackson telah melakukan pelecehan seksual dan penganiayaan ke dirinya, nah si Adrian ini bilang kalau misalkan kejadian-kejadian ini memang terjadi dan seharusnya itu tidak terjadi dan dilakukan oleh seorang yang bernama Michael Jackson
yakni bosnya sendiri kepada anak-anak. Dan si Adrian bilang kalau misalkan sesuatu itu adalah sesuatu yang sudah berlebihan dilakukan ke anak-anak, dan bahkan anak-anak itu tidak memiliki hubungan darah. Seperti yang kita tahu, Michael Jackson tuh sangat suka sama anak-anak, dia itu sering mengadopsi anak-anak, yang mana anak-anaknya itu bukan anak-anak dia, tapi ternyata kesukaan sama anak-anak itu diduga adalah sesuatu yang melenceng, kayak pelencengan seksual gitu loh. Dia tuh suka sama anak-anak dalam arti lain. Bahkan Adrian bilang dia tuh sering melihat sesuatu tapi tidak dia jelaskan dengan jelas gitu. Tapi dia bilang dia melihat sesuatu yang tidak nyaman untuk dia lihat. Bahkan Adrian bilang dia itu sering menemukan, maaf ya, kayak daleman, di mana dalemannya itu ada di kamarnya Michael Jackson, dan dia tahu banget kalau itu adalah daleman milik seorang anak laki-laki, bukan daleman milik seorang pria dewasa atau Michael Jackson. Dan di mana anak-anak yang sering menginap di Neverland itu seringkali kalau pagi-pagi itu mereka itu bangun dan berlari tanpa memakai baju. Namun sayangnya kasus dari Jordan Chandler ini sempat kayak sampai ke pihak pengadilan karena keluarga dari Jordan gak terima, dan Adrian ini sempat menjadi saksi dan dia memberikan sumpah palsu, dimana sebenarnya kan dia udah tahu kalau misalkan tuannya itu melakukan kejahatan-kejahatan itu, tapi dia bilang kalau misalkan dia itu tidak pernah melihat tuannya menganiaya anak-anak, dan dia benar-benar sumpah gitu. Nah ternyata dia itu sebenarnya dipaksa berbohong dengan halus dengan memberikan sebuah hadiah yang mahal diberikan kepada si Adrian. Mungkin Adrian yang namanya orang butuh uang, dia pingin juga untuk membahagiakan keluarga, dia terima hadiah itu dan dia merelakan kalau dia harus berbohong dan memberikan sumpah yang palsu. Bahkan Adrian juga berbohong itu bukan karena dia nggak punya sisi kemanusiaan jahat banget sih, cuman karena hadiah, nggak kayak gitu juga. Tapi ternyata pihak keamanan dari Michael Jackson itu benar-benar mengancam dia untuk membunuh si Adrian kalau misalkan Adrian memberitahukan hal yang sebenarnya terjadi ke pengadilan atau ke halayak ramai atau ke media. Dan kalian tahu kan, kembali lagi kedua anak yang awal itu yang aku bilang White dan James, ternyata dari kasusnya si Jordan, si White Repson dan keluarganya ikut memberikan pembelaan ke media, dan mereka itu membela si Michael Jackson padahal dia tahu kayak udah ada sesuatu yang salah. Bahkan Repson dan keluarganya memberi pernyataan bahwa mereka diperlakukan sangat baik dan hal-hal yang menjijikan seperti yang dibilang oleh Jordan itu tidak pernah terjadi. Ini tuh benar-benar orang-orang banyak yang bilang kalau misalkan uang itu bisa mengalahkan segalanya, uang itu bisa membuat orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Oke, nggak sampai situ aja, pada tahun 2002 terjadi lagi kejadian yang fatal banget yang dilakukan oleh Michael Jackson. Jadi dia itu lagi ada di Hotel Adlon, dimana kalau misalkan dia namanya King of Pop, dia selebriti kan, itu kan kayak wajar banget kalau misalnya dia nginep di mana, di bawahnya tuh udah pada nunggu-nunggu, banyak fotografer. Tahu nggak, kayak orang-orang tuh pada bilang kalau misalkan mereka itu ingin melihat bayinya si Michael Jackson. Nah terus Michael Jackson keluar balkon, terus dia kayak mainin bayinya gitu di balkon, kayak mau kasih lihat ke orang gitu, tapi kayak mau jatuhin bayinya terus dia angkat lagi. Itu kan bener-bener serem banget dong. Dan orang-orang bingung, bukannya dia tuh sangat sayangnya sama anak-anak, tapi kenapa perlakuan dia seperti orang yang nggak manusiawi. Dan setelah itu di video ini nanti aku akan kasih lihat sedikit cuplikannya ke kalian. Nah di video ini dibilang, kenapa sih kamu kayak gituin bayi kamu? Ada yang nanya kenapa kamu ngayun-ngayunkan bayi kamu. Nah terus di sini dia itu benar-benar gimana ya, gestur tubuhnya tuh udah kayak nggak tenang, kayak dia kayak gini, kayak goyang-goyang terus, kakinya digoyang-goyangin, terus dia sambil meluk bayinya, terus dia kayak ngomong, ya orang-orang kan pengen lihat bayi aku, ya aku pengen kasih lihat, tapi dia benar-benar kayak gesturnya tuh kayak orang nggak tenang. Bahkan sebelum pertanyaan selesai dia udah pergi langsung kayak nutupin muka bayinya terus pergi. Itu kan aneh banget gak sih? Kayak apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Kalau menurut aku dia tuh kayak ada di bawah pengaruh sesuatu gitu, kayak bukan diri dia yang sebenarnya. Nah akhirnya berbagai macam skandal terus datang ke Michael Jackson, sampai akhirnya Michael Jackson mengizinkan reporter Martin Bashir melakukan film dokumenter di tempatnya dan di rumahnya. Sayangnya, harapan Michael Jackson mungkin merasa kalau misalkan dengan Martin Bashir itu datang ke rumahnya, oke, kayaknya nama aku akan bersih. Tetapi justru itu yang menjerat dia ke pengadilan,
dan dia itu kembali pada tahun 2005 dengan tuduhan yang sama dengan 14 dakwaan dari penganiayaan dan pelecehan anak di bawah umur. Itu semua karena dia mengundang Martin Bashir dan kayak mulai ketahuan tuh kayak omongan-omongan Michael Jackson kalau ada sesuatu yang aneh. Nah, di mana di dalam dokumenter ini yang aku akan kasih lihat kalian kayak gini. The world needs a man who's 44 sleeping in a bed with children. No, you're making it all wrong. Well, tell me, help me. Because what's wrong with sharing a love? Nah, di situ kelihatan banget si Michael Jackson itu bilang kalau misalkan dia itu memang sering banget tidur sama anak-anaknya dan menurut dia itu adalah hal yang wajar. Dia juga tidak mengaku kalau itu adalah hal yang seksual, tapi menurut Martin Bashir itu nggak wajar, apalagi misalkan Martin Bashir punya anak, terus anaknya itu teman-teman anaknya tidur juga sama dia, itu menurut dia nggak wajar gitu. Tapi setelah disidang dan dilakukan ke pengadilan karena popularitasnya sih orang bilang dan karena dia kaya dan dia itu divonis tidak bersalah sama sekali, dan banyak yang bilang kalau misalkan dia itu membayar para hakimnya, tapi aku nggak tahu beneran atau enggak, tapi itu benar-benar cuma isu-isu dari orang-orang doang. Tapi semua kasus dari Michael Jackson ini membuat namanya dan karirnya sedikit rusak dan lebih susah untuk diperbaiki karena orang tuh jadi agak takut sama dia. Sampai pada tahun 2009 Michael Jackson tuh membuat tur konser terakhirnya di London yang berhasil terjual 50 konser. Tapi kurang dari 3 minggu sejak dimulainya tur, Michael Jackson menjadi berita utama ketika mengalami overdosis obat-obatan dan beliau meninggal dunia, yang dimana itu adalah berita duka bagi orang di seluruh dunia. Lebih dari 1 miliar orang menonton upacara pemakamannya dan disiarkan langsung di seluruh dunia. Nah, ini adalah konspirasinya lagi nih. Ini adalah konspirasi mengenai kematian dari Michael Jackson. Di sini aku ngomong dikit aja, kalau kalian ingin lagi konspirasinya secara jelas, nanti aku bikinin lagi videonya kalau kalian mau. Intinya konspirasi yang terjadi adalah yang pertama, banyak yang percaya bahwa Michael Jackson itu meninggal karena dibunuh oleh agensinya sendiri. Karena ini adalah pengakuan dari keluarganya sendiri, karena sebelum Michael Jackson meninggal, Michael Jackson itu sering mengalami depresi dan sering ngomong ke ibu, saudara, dan anaknya bahwa ada yang mengancamnya. Bahkan dia berpesan sama saudarinya bernama LaToya Jackson, nih fotonya di sini, kalau tiba waktunya nanti dia mati, berarti dia telah dibunuh. Dimana dia kayak udah curiga kalau misalkan dia memang akan dibunuh dan akan mati dalam waktu yang cepat. Nah, pihak yang dicurigai itu seperti yang aku bilang tadi adalah agensi dari Michael Jackson. Kok bisa agensi dari Michael Jackson tuh membunuh, padahal kan dia harusnya untung banyak, dia kan agensi Michael Jackson. Kalau misalkan Michael Jackson meninggal, nggak ada dong uang dari Michael Jackson lagi. Nah, inilah penjelasannya. Dimana agensi Michael Jackson tuh bernama AEG, dan AEG ini yang menunjuk dokter pribadi untuk menangani Michael Jackson selama 24 jam sampai akhir hayatnya. Jadi dokter itu memang yang menemani Michael Jackson sampai ia menembuskan nafas terakhir. Dan aneh dong kalau misalkan bisa menjadi overdosis padahal dia udah ditangani oleh seorang dokter. Dan dokter yang merawatnya pun dijatuhkan hukuman atas tindakan pembunuhan secara tidak sengaja karena memberikan obat yang bahkan sangat tidak direkomendasikan, yaitu propofol. Dimana obat ini tuh pereda rasa sakit tapi digunakan untuk pasien yang habis melakukan operasi atau semacam obat bius dengan dosis yang tinggi banget. Dan setelah itu mereka akan mendapatkan duit lagi karena orang-orang kayak sepeninggalnya Michael Jackson, orang-orang tuh malah beli merchandise lebih banyak, lagu-lagunya lebih didengerin, CD-CD-nya semua didengerin karena seorang legend meninggal. Jadi orang tuh akan ngomongin lagi dan naik, dan yang untung siapa adalah pihak agensi dari AEG. Tapi sekali lagi itu semua masih konspirasi. Menurut kalian apakah ini yang kalian percaya konspirasinya? Kalau misalkan konspirasi berikutnya, banyak yang bilang kalau misalkan Michael Jackson itu memang kematiannya sudah dipalsukan. Dan konspirasi yang kedua, banyak yang mengatakan kalau misalkan Michael Jackson sebenarnya belum meninggal. Bahkan sebelumnya itu sebenarnya Michael Jackson itu bersembunyi baik di Kanada ataupun di Afrika. Dan di sini ada beberapa bukti foto yang menampilkan dirinya sedang berkeliaran dengan tampilan barunya. Nah, di sini foto-fotonya kalian lihat. Tapi menurut aku itu juga bisa aja bukan Michael Jackson, bisa aja itu adalah orang yang terobsesi pengen jadi Michael Jackson, dia melakukan operasi mirip-miripin sama Michael Jackson. Tapi kejanggalan yang aku percaya terjadi saat proses pemakaman dari Michael Jackson, di mana di sini terlihat kayak keluarganya tuh udah siap banget, melakukan konferensi juga udah siap banget, kayak udah yakin banget ini akan terjadi. Jadi bukan sesuatu yang kayak mengagetkan mereka banget. Padahal kalau misalkan Michael Jackson overdosis berarti kan dia meninggal secara tidak wajar. Itu harusnya orang-orang kan kaget kan. Terus ditambah lagi peti saat proses pemakaman
dari Michael Jackson ini benar-benar tertutup sejak mulai dibawa ke pemakaman hingga diturunkan ke liang lahat. Jadi nggak tahu apakah benar-benar ada Michael Jackson di dalam peti tersebut. Bukan hanya itu aja, kejanggalan juga terjadi saat ambulans diduga membawa Michael Jackson itu tiba-tiba berhenti, terus tiba-tiba ada sosok yang mirip banget dengan dirinya turun dan dikawal oleh pria berbadan besar. Seolah-olah kayak sebenarnya itu memang Michael Jackson masih hidup, terus Michael Jackson kayak ngumpet kemana, terus dikawal. Atau itu adalah merupakan sosok lain yang memang menyerupai Michael Jackson. Kalau aku rada curiga sih sama yang ini, kalau menurut kalian gimana? Yang ketiga ini yang bikin orang heboh lagi nih akhir-akhir ini, karena ada akun dengan followers yang udah banyak banget bilang tiba-tiba di Twitter kayak Michael Jackson is alive, Michael Jackson masih hidup. Seolah-olah tuh yang kemarin sempat heboh soal Soekarno masih hidup, ini tuh Michael Jackson, dia bilang kayak gitu. Terus banyak orang yang udah ngeliat tapi tiba-tiba dia hapus tuh Twitternya. Jadi aku juga nggak tahu sebenarnya siapa sih orang yang nge-tweet itu. Katanya sih orang itu adalah orang yang memiliki akun yang memang besar, orang yang memang terkenal, tapi masih nggak tahu itu siapa yang ngepost. Tapi banyak yang menganggap kalau misalkan alive itu bisa jadi memang kayak Soekarno gitu. Bapak Soekarno masih hidup di hati kita semua seperti Michael Jackson hidup di hati kita semua. Jadi alive itu cuman konotasi doang gitu loh, kayak cuman metafora doang, bukan benar-benar hidup. Dan itulah konspirasi-konspirasi mengenai Michael Jackson dari semasa dia hidup sampai sekarang dia sudah meninggal. Apakah Michael Jackson benar-benar masih hidup atau enggak? Kalian komen di bawah ini. Jangan lupa kalian follow Instagram aku ke @syiraantoinette. Kalian juga boleh komen di situ di foto-foto terakhir aku supaya aku bisa kebaca nih kalian maunya next aku bahas apa lagi. So sekian dulu dari aku. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.